Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan contoh penerapan analisis regresi data panel dengan model yang akan kita analisis pada kesempatan ini adalah dengan menggunakan FEM atau Fick Effect Model. Penelitian ini menggunakan contoh pengaruh NPF dan ROA terhadap eh, FDR dengan menggunakan 3 unit informasi atau observasi, yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan uh, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, dari 3 objek ini, kita akan mengumpulkan dari masing-masing objek itu adalah data bulanan yang dikumpulkan dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Nah, kebetulan contoh ini nanti lebih spesifik akan menggunakan pendekatannya adalah model FEM. Langkah-langkah pengujiannya ada pengujian deskriptif, biasanya kita lakukan pertama kali, kemudian pengujian multikolinearitas, kemudian kita membuat model common effect, model fixed effect, dan model random effect. Dari masing-masing model ini, kita akan melakukan uji LM, uji Chow, dan uji Hausman. Nah, dari 3 uji yang kita lakukan, ada uji LM, uji Chow, dan uji Hausman. Kemudian kita akan menentukan model regresi data panel terbaik yang cocok untuk memodelkan data yang kita miliki. Setelah kita mendapatkan model terbaik itu, kita akan uji normalitas, hetero, dan autonya. Setelah proses itu selesai, kita akan mendefinisikan modelnya, kemudian interpretasi model yang kita dapatkan, kita lakukan uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Langkah yang pertama, teman-teman lihat bagian datanya. Nah, di kasus ini, data yang kita pakai nanti spesifik namanya akan kita tulis sesuai dengan nama variabel yang bersesuaian. Jadi biasanya kan kita menggunakan X dan Y. Nah, di sini variabel yang akan kita pakai, kita langsung gunakan nama variabel yang ada di sana. ROA sebagai variabel X1, NPF sebagai variabel X2, dan FDR sebagai variabel Y. Kemudian kita copy datanya seperti ini, ROA, NPF, FDR sampai bawah. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke Fuse. Kita pilih create a new Fuse work file. Kita pilihnya adalah balance panel. Frekuensinya adalah monthly karena bulanan. Start date-nya adalah 2019 sampai dengan 2021. Number of cross section-nya itu adalah 3, yaitu BUS, UUS, dan PPRS. Kalau sudah, kita klik OK, maka kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian kita masukkan datanya, kita pilih quick, empty group, kemudian kita posisikan dia di bagian paling atas. Kemudian kita paste. Maka kita sudah mendapatkan hasilnya, ada ROA, ada NPF, dan ada FDR. Nah, kemudian dari hasil ini, bentar. Kelihatan besar. Baik, bentar. Ya, dari sini kemudian kita akan melihat hasilnya. Untuk yang pertama adalah statistik deskriptif. Kita klik view, deskriptif, common sample, maka kita akan mendapatkan hasil dari common sample-nya. Kita freeze, kita name, underscore 1, deskriptif. Kalau sudah, boleh kita tutup.
Kita selesai untuk deskriptif, delete group, yes. Kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Kita screenshot. Oke. Pengujian statistik deskriptifnya kita akan mendapatkan hasil seperti ini, sama antara yang ada di Excel, maaf, di PPT dengan yang ada di Smart PLS. Kita lanjutkan. Langkah yang kedua adalah pengujian multikolinearitas. Pengujian multikolinearitas ini saya samakan dengan hasil di sini ya. Jadi posisinya ROA dulu, NPF baru FDR. Jadi kita klik ROA, NPF, FDR, klik kanan, open as group. Kemudian kita uji multikolinearitasnya, teman-teman klik view, covariance analysis, kemudian kita pilih correlation, covariance ya kita hilangkan, layoutnya kita pilih single table. Kemudian kita klik OK. Ini adalah hasil dari multikolinearitas, kita freeze, kita name, underscores 2, multiko. Bagaimana cara membaca hasilnya? Hasil multiko ini biasanya akan kita lihat korelasi antar variabel X-nya. Nah, variabel X yang kita miliki pada kasus ini adalah ROA dan NPF, sehingga dia mendapatkan nilai korelasinya adalah 0,495. Kriteria dari multikolinearitas ini adalah suatu kasus atau penelitian dikatakan terjadi multikolinearitas ketika korelasi antara variabel X lebih dari 0,9. Jadi kalau dia lebih dari 0,9 terjadi multikolinearitas, namun ketika nilainya kurang dari 0,9 maka dia tidak terjadi multikolinearitas. Hasil ini kita ambil dari buku analisis analisis multivariat yang jadikan kita pegangan itu di halaman 73 sampai 74. Nah, kemudian dari hasil ini dapat kita sampaikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini dikarenakan korelasi antara ROA dengan NPF sebesar 0,495 kurang dari 0,8. Nah, dalam kasus tidak terjadi multikolinearitas, maka kita bisa langsung untuk menuliskan model dari masing-masing. Kita lanjutkan, ini boleh kita tutup, karena sudah kita simpan, delete yes. Pertama, kita akan melakukan pembentukan model untuk model yang pertama, yaitu common effect model. Kita pilih quick, estimate equation, kita masukkan variabel kita mulai dari variabel Y-nya adalah FDR, spasi C, spasi ROA, spasi NPF. Jadi, urutannya harus kita sesuaikan dengan variabel X dan variabel Y yang kita miliki. Nah, kemudian setelah proses ini, kita pilih di bagian panel option, karena model yang pertama kita adalah common effect atau GEM, maka di bagian cross-section-nya noun, periodnya noun. Kalau sudah boleh kita oke. Ini adalah model yang pertama, kita kasih name, underscore, GEM. Nah, hasil dari model GEM ini biasanya adalah model yang akan kita pakai untuk melakukan uji LM atau uji Lagrange multiplier. Di mana teman-teman bisa klik view, kemudian fixed random effect testing, kita pilih yang omitted random effect Lagrange multiplier. Kita klik, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, dari hasil ini yang kita lihat adalah di bagian Plus-Pagan, cross-section, karena nanti di random effect yang akan kita lakukan, kita akan menggunakan pendekatan random effect untuk yang bagian cross-section. Nah, kalau sudah, kita harus baca hasil ini. Kita baca dulu hasilnya, biar nanti enak. Ini saya maaf. Ini saya lanjut.
Nah, di uji LM ini kita dapatkan nilai cross section-nya, jadi yang di dalam kurung ini adalah nilai, apa namanya, probability-nya gitu ya, di probability-nya ternyata probability-nya 0,000. Jadi kalau uji LM, dia punya H0-nya adalah uji rem lebih baik dibandingkan maaf, uji CEM lebih baik dibandingkan dengan rem, dan H1-nya adalah rem lebih baik dibandingkan dengan CEM. Nah, karena nilai probability-nya adalah 0,000 kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 dan kita simpulkan bahwa model rem lebih baik dibandingkan dengan model CEM. Kita lanjut ke sini, berarti kita freeze, kemudian kita name, berarti ini nomor 3, uji LM, yang terbaik ternyata adalah rem. Kita tutup untuk model CEM, kita beralih ke selanjutnya, yaitu model yang kedua, yaitu model FEM. Kita pilih Quick Estimate Equation, kita masukkan FDR, spasi C, spasi ROA, spasi NPF. Kemudian di bagian panel option-nya, kita pilih cross section-nya adalah fix. Karena model yang akan kita gunakan adalah model fixed effect atau FEM. Kalau sudah klik OK, kita name, jadi di name dulu ya. Kita name underscore FEM. Nah, di model FEM ini kita akan menemukan uji model terbaiknya yaitu dengan menggunakan uji Chow. Kita pilih view, fixed random effect testing, kita pilih yang redundant fixed effect likelihood ratio. Kita klik, ini adalah hasilnya, kita baca terlebih dahulu. Nah, dari hasil redundant fixed effect testing, teman-teman bisa melihat hasil yang cross section F-nya. Sebentar, saya edit dulu. Yang kita lihat di bagian ini. Meskipun hasilnya sama. Jadi yang dilihat itu adalah cross section F-nya, kemudian H0, H1-nya, H0-nya, CEM lebih baik dibandingkan FEM, dan H1-nya adalah FEM lebih baik dibandingkan CEM. Nah, ada yang salah. Jadi CEM lebih baik dari FEM, FEM lebih baik daripada CEM. Nah, nilai probability-nya 0,000 kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 dan kita simpulkan bahwa model FEM lebih baik dibandingkan dengan model CEM. Jadi di sini kita freeze, kemudian kita name, underscore 4, uji Chow, yang terbaik adalah FEM. Kalau sudah, boleh kita tutup. Kita tutup model FEM-nya. Kita buka kembali. Quick Estimate Equation. Kita masukkan FDR, spasi C, spasi ROA, spasi NPF. Kemudian di bagian panel option, karena kita model yang ketiga, cross section-nya kita pilih random. Jadi, kita akan menggunakan modelnya adalah random effect. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian ini adalah model random effect-nya. Nah, ini kita name, kita kasih namanya adalah rem. Kemudian hasil ini akan kita lihat uji Hausman untuk mengetahui model terbaiknya. Klik view, fix random effect testing, kita pilih yang correlate random effect Hausman testing. Ini adalah hasilnya, kita cek. Nah, di uji Hausman testing ini, dia ada di bagian cross section random, di situ ada nilai probability-nya 0,0000. Nah, kemudian di situ H0-nya model rem lebih baik dibandingkan dengan model FEM, dan H1-nya adalah model FEM lebih baik dibandingkan dengan model rem. Nah, diketahui nilai probability-nya adalah 0,000 kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 dan disimpulkan bahwa FEM lebih baik dibandingkan rem. Maka di sini kita freeze,
kita name, nomor 5, Houseman, dan yang terbaik adalah rem. Kita tutup dulu Houseman-nya, remnya juga. Nah, dari hasil ini ada uji LM terbaik rem, uji Chow terbaik FEM, dan uji Houseman terbaik adalah FEM. Dari 3 uji ini, maka dapat kita simpulkan bahwa model terbaik yang kita miliki itu adalah model FEM. Maka lebih jauh nanti teman-teman bisa pilih FEM yang berwarna biru ini untuk analisis selanjutnya. Klik 2 kali, klik-klik. Nah, hasil ini kita klik estimate, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah model terbaiknya. Kita freeze, kita name, ini underscore 6, model terbaik. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya, model terbaik kita adalah model FEM, sehingga kita dapat model terbaiknya adalah ini. Setelah model terbaik ini kita dapatkan, kita bisa lanjut ke pengujian selanjutnya, yaitu uji normalitas. Kayaknya di hasil saya ini dengan yang di PPT posisinya agak beda ya. Nanti teman-teman sesuaikan dengan hasil yang diperoleh dari FUSE-nya. Kita mulai dari yang pertama, klik View, Residual Diagnostic, kita pilih Histogram Normality Test. Ini hasilnya kita freeze, kita name, berarti nomor 7, normalitas. Hasilnya seperti apa gitu ya. Ini hasilnya adalah uji normalitasnya seperti ini. Seperti biasa, kalau uji normalitas yang teman-teman lihat adalah di bagian Jalcubierra probability-nya. Ternyata dia mendapatkan nilai 0,562, lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 atau terima H0 dan dapat disimpulkan residual berdistribusi normal. Jadi, teman-teman boleh menggunakan kata gagal tolak atau boleh juga menggunakan kata terima H0. Saya lanjutkan. Kita lanjut uji selanjutnya, kita tutup, yaitu uji auto korelasi. Klik View, Residual Diagnostic, Cross-Section Dependent Test. Hasil ini kita freeze, kita name, underscore 8, auto korelasi. Boleh menggunakan nama yang panjang atau boleh teman-teman singkat. Ini saya tutup. Nah, lanjut di uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini yang teman-teman lihat adalah boleh salah satu dari 4 hasil ini. Tips saya untuk pemilihan tes mana yang paling cocok untuk digunakan adalah cari yang tes menghasilkan nilai probabilitas yang ada di sini, dia lebih besar dari 0,05. Kebetulan 4 tes yang ada ini, keempat-empatnya tidak menghasilkan nilai di atas 0,05. Jadi boleh pilih yang manapun. Nah, di sini misalkan nilai probability dari Bruce Pagan LM sama dengan 0,000 kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 dan dapat disimpulkan terjadi autokorelasi. Baik, selanjutnya uji yang ke-9 yaitu uji heteroscedasticity, kita cek view, residual diagnostic, heteroscedasticity test. Nah, di sini cross-section effect with period scale as weighted not allowed. Jadi, kalau dengan menggunakan versi yang 12 ini, untuk model FEM, dia tidak bisa dilihat hasil untuk untuk heteroscedasticity-nya, sehingga kita harus melakukan ujinya secara manual. Cara pengujian secara manualnya mengikuti langkah-langkah berikut. Jadi make residual series, kemudian nilai mutlak residual, dan seterusnya sampai nanti ketemu hasilnya. Kita bareng-bareng ya. Dari sini kita klik Pro, make residual series, ordinary, kita pilih rested 01, klik OK. Ini adalah hasil residualnya. Boleh kita tutup. Kemudian kita pilih quick, kemudian generate series. Ini benar generate series ya. Generate series. Kemudian kita pilih di sini adalah resit. Bentar, resit
sama dengan ABS resid 01. Ini tak tulis nggak? Oke. Gitu ya. Jadi A resid sama dengan ABS resid 01. Kita perbaiki yang ada di sini biar nanti enak pada saat ininya. Sebentar. Sama dengan ABS resid 01 ya. Tuh, gitu ya. Jadi A resid sama dengan ABS resid 01. Kemudian kalau sudah kita klik OK, kita akan mendapatkan A resid. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Ini boleh kita tutup. Caranya adalah kita membuat model FEM dengan A resid sebagai variabel dependennya. Caranya bagaimana? Caranya adalah quick estimate equation, kita pilih A resid spasi C spasi ROA spasi NPF. Kemudian panel option-nya kita pilih cross section-nya adalah fixed. Setelah itu kita klik OK. Ini adalah hasil untuk heteroscedasticity-nya. Kita freeze, name, nomor 9, heteroscedasticitas. Kemudian ini hasil yang kita boleh name, namanya adalah Gletser. Uji Gletser. Jadi uji heteroscedasticita salah satunya adalah uji Gletser. Kemudian kita cek hasilnya. Nah, di uji Gletser ini variabel yang kita lihat adalah variabel X-nya. Apakah variabel X yang kita dapatkan itu dua-duanya berpengaruh terhadap variabel aresid atau tidak? Ternyata kedua-duanya memiliki nilai probability lebih besar dari 0,05, maka kita simpulkan tidak terjadi heteroscedasticitas pada model. Kemudian proses ini selesai, kita boleh save. Kita masukkan di folder yang kita butuhkan. Di sini, pertemuan 3, analisis regresi panel dengan menggunakan model FEM. Single precision, untuk FUSE-nya selesai, kita lanjutkan dengan PowerPoint-nya. Setelah uji heteronya selesai, kita bisa membuat model, oh iya, ada yang belum selesai, berarti kurang satu. Nah, uji Gletser kita tutup, menunjukkan efek dari individunya. Jadi, karena model yang terbaik yang kita miliki itu adalah model fixed effects, di mana model fixed effects itu adalah model yang digunakan untuk melihat bagaimana variabel masing-masing unit itu dapat memiliki model yang berbeda dengan unit yang lain, sehingga kita bisa melihat berapa perbedaan efeknya dari masing-masing unit itu. Klik 2 kali di FEM, klik View, kemudian pilih Fixed Random Effect, kemudian kita pilih Cross Section Effect. Ini adalah efeknya, kita freeze, kita name, nomor berapa ya? 10 cross section effect-nya. Di nomor 10 agak di atas ya, nggak apa-apa. Cross section effect-nya, nah nanti kita ceknya di sini. Baik, ini boleh kita save ulang. Oke, kita lanjut di sini. Nah, hasil yang ada ini adalah model terbaik yang saya potong hanya di bagian atasnya saja. Di sini kita bisa menuliskan modelnya berdasarkan nilai koefisien yang kita dapatkan. Jadi FDRIT, I unit, T waktu sama dengan 69,699 ditambah 4,431 kali NPFIT plus 2,707 kali ROAIT plus EIT. Ini model secara umum. Nah, dari model secara umum ini, karena model terbaik yang kita miliki adalah FEM, maka masing-masing unit observasi di dalam model itu akan memiliki efek terhadap model umumnya.
Krosit 1 mewakili BUS, Krosit 2 mewakili UUS, dan Krosit 3 mewakili BPRS. Secara umum, efeknya adalah min 11, 10, dan 0,9. Nah, nilai ini masing-masing akan kita substitusikan ke dalam model umum yang kita miliki. Model umumnya seperti ini. Kemudian kita kurangi dengan min 11,084 plus dan seterusnya. Di mana I yang sebelumnya muncul di dalam model umum harus kita hilangkan. Sehingga di sini adalah FDRT sama dengan 58,615 plus 4,431 bla 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 gitu ya. Nah, 58,615 kita peroleh dari min 11,084 kita tambahkan dengan 69,699. Sehingga dapatnya 68,615. Begitu juga untuk UUS dan begitu juga untuk BPRS. Nah, dari hasil ini kita bisa membandingkan antara model yang kita dapatkan bahwa FDR akan mendapatkan nilai tertinggi dengan asumsi bahwa semua variabelnya tetap, itu adalah ketika model pertama adalah UUS gitu ya. Pertama UUS, karena dilihat dari mana? Oh, ternyata nilai UUS itu, yang berwarna merah ini atau konstantanya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kemudian disusul dengan BPRS dan terakhir adalah BUS. Jadi secara umum kita bisa mempertimbangkan bahwa dengan kondisi, masing-masing yang sama, NPF sama dan return on asset yang sama, maka model dari UUS atau UUS akan memiliki nilai FDR yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Saya lanjutkan. Untuk interpretasi model, kita ambil dari nilai koefisiennya gitu ya. Nanti teman-teman bisa menjabarkan, penjabarannya seperti ini. Kemudian saya lanjutkan, oh ya, sebelum itu. Nah, di sini karena FDR, NPF, dan ROA menggunakan satuannya adalah persen, maka di sini silakan nanti teman-teman langsung memasukkan satuannya adalah persen. Oke, lanjut uji T, NPF dulu. NPF di sini 0,000 kurang dari 0,05 berarti NPF berpengaruh signifikan terhadap FDR. Selanjutnya ROA ternyata lebih besar, 0,058 lebih besar dari 0,05, maka kalau tolak H0 atau terima H0, ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap RDR. Kemudian kalau untuk uji F, teman-teman kalau di hasil saya ini di sebelah kiri, nanti kalau hasil teman-teman dengan menggunakan FUSE yang versi 12 nanti dia ada di sebelah kanan ya. Jadi yang dilihat nilai probability dari F statistiknya. Sehingga nilai probability dari F statistik adalah 0,00 kurang dari 0,05, kita tolak H0, kita simpulkan NPF dan ROA berpengaruh signifikan terhadap RDR secara simultan. Terakhir, koefisiennya yang kita lihat adalah adjusted R square. Posisinya sekarang di sebelah kiri, nanti kalau di FUS 12 dia ada di sebelah kanan ya. Dan hasilnya seperti ini. Ini kayaknya 94,2 ya. Kita cek, kita betulkan sekalian aja. 94,2%. Jadi boleh menggunakan definisi seperti ini, nilai adjusted R square sebesar 0,942 atau 94,2% yang menunjukkan bahwa NPF dan ROA mampu menjelaskan variasi dari FDR sebesar 94,2% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Baik, sekian dari saya. Semoga video ini membantu teman-teman untuk belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.